Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama saya jual sehat Jawa. NIM saya 12018230001. Prodi Sistem Komputer Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Surakarta. Nah, saya akan membahas tentang jurnal, tentang aplikasi kasir. Kebetulan aplikasi ini kan kebetulan dari laporan kerja saya nih ya, ada juga dari lupa. Dan BKIPS ini dari salah satu laporan kerja saya itu ya, tentang aplikasi kasir juga ya, sama kok ya, tapi ada beda sedikit. Kita mulai ya. Oke, penulis jurnalnya namanya penulis Suminteng ya. Jangan kita lain ya, namanya kayak gitu. Nama penulisnya. Oke, judul jurnalnya Sistem Informasi Penjualan Aplikasi Kasir Berbasis Website pada Mat Serbaguna Pelora. Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Kotanya Bogor ya. Oke, bisa kita lain nama penulisnya. Nah, berarti materinya jika tahu ya. Oke. Latar belakangnya, Serbaguna salah satu minimarket menjual sembako. Akan tetapi pada toko ini masih menggunakan sistem pelayanan kasir yang cukup sederhana, dengan halnya ditata pada sebuah toko pelayanan kepada pelanggan menjadi ukuran maksimal, menghidupkan masif transaksi yang hanya mengandalkan sebuah kalkulator dan tampak dukungan sebuah komputer. Pemilik toko sering mengalami kewalahan dalam menerima dan memberikan pelayanan kepada pelanggan di saat toko sedang ramai. Antrian yang cukup lama membuat terjadi penumpukan pembayaran saat transaksi. Oke, sistem penjualan yang manual memiliki banyak kelemahan. Kebanyakan terjadi kesalahan pada pencatatan dan pencarian dari yang sulit dan data yang sulit, karena setiap dilakukan mencari data menjual dari pencari pada buku besar, tidak ada informasi khusus yang menginformasikan tentang jumlah stok barang, sehingga tidak jarang ketika stok sudah habis, pemilik toko baru mengetahui ketika tidak jadi proses transaksi hingga mengecewakan pelanggan. Oleh karena itu, kami membuat program aplikasi kasir berbasis web untuk mempermudah penjualan dan pembelian di minimarket Serbaguna. Lanjut ya. Oke. Lalu masalahnya kebetulan ini karena kategori di sebenarnya itu dari Suminteng itu tidak ada, tinggal gitu sih rumus masalahnya, jadi kayak bikin sendiri lah. Tapi hubungannya sama aja, sama kok, nyambung kok benangnya. Oke. Dengan adanya rumusan masalahnya dan adanya penjelasan tersebut, di atas dapat terindikasi permasalahan, yaitu bagaimana cara mengatasi pencarian data dengan cepat, bagaimana cara mengatasi proses transaksi yang cepat dan benar, bagaimana cara mengetahui jumlah stok barang yang benar, bagaimana cara mengatasi antrian pelanggan toko yang menunggu lama. Nah itu, sampai dari 4 ya. Saya kayak gini, saya sampai berapa kan cukup ini kita simpan ya, keenakan dikit ya. Lanjut ya. Oke. Tujuannya adalah untuk melalui program aplikasi kasir web yang dibuat dapat mempermudah menginput data, menjual barang, dan memajukan minimarket Serbaguna. Maaf ya kali itu saya akan isi sedikit ya. Minimarket Serbaguna. Lanjut ya. Metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari internet. Metode
yang melewati tahapan rencana waterfall, implementasi pada perencanaan skema database dasar interface pembuatan program menggunakan JS5, pengujian program, evaluasi, dan maintenance berdasarkan tinjauan masalah yang terjadi pada serbaguna Mac yang masih menggunakan kasir manual, maka dibuatlah aplikasi kasir. Dalam pengerjaan yang perlu dilakukan beberapa proses, yaitu tahap analisis, tahap rencana. Analisis. Sebab guna Mac masih menggunakan sistem kasir manual, dari masalah tersebut kami akan membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan pegawai untuk menginput data dengan cepat dan akurat. Selain itu, dibuat kebutuhan fungsional yang diperlukan kasir untuk melakukan pengolahan data dengan baik. Lanjut ya. Tahap rencana. Perencanaan algoritma dengan merancang prosedur dan struktur aplikasi sebagai proses untuk web yang akan dibuat. Perencanaan proses bisnis sistem dengan menggunakan UML yang mengaplikasikan seluruh fungsional sistem yang akan dibuat. 1. Rencana arsitektur. 2. Rencana basis data. Ini bagian-bagian yang ini ya. Mulai ya, rencana arsitektur. Diagramnya seperti ini ya, ada berbagai kayak gini kayak seperti ini ya. Logi, pengolahan data, input data, simpan data, pengolahan data, apa penjualan, apa stok barang, apa pembelian, ini online-nya. Ini kasih dari sini. Itu ya. Ini aktif diagram seperti ini customer-nya pemilih barang, menerapkan barang, lalu tampilan menu, input barang, tambah barang, hitung total, cetak sini, terus simpan data, tersimpan, memberi struk, menerima struk, membayar, menerima pembayaran, simpan, ini kan tahap peran. Laporan penjualan, laporan pembelian, laporan stok barang, menerima laporan. Ini, ini aktivator diagram, ya. Aktivatif diagram. Jadi diagramnya Oke, ini kasih diagram seperti ini. Ada bagi pelanggan, barang, kasir, transaksi, login, dan owner. Ada kayak gini lah. Nanti kecil. Oke, lanjut ya. Oke, ini rencana basis datanya. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, agak kurang jelas ya, kayak saya ini mungkin karena gambarnya kan besar ya, oke. Akan jelas langsung ya, oke, lanjut ya. Oke, pengerjaan implementasi dengan memasukkan beberapa data yang dibutuhkan untuk memastikan dan aplikasi ini berjalan tanpa kendala. Implementasi script codingan dibuat berdasarkan tahapan sebelumnya. Ini hasil pembahasannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, pengguna seperti admin, ini customer harus login kalau sendiri ya. Pengguna seperti admin, customer harus login terlebih dahulu untuk analisis aplikasinya. Seperti ini aplikasi seperti ini ya. Poin ini terminologinya. B. Menu adminnya dapat melihat list user dan import form user seperti username, password, nama, dan oleh ya seperti ini ya. Ada berbagai, maaf ya gambarnya seperti ini ya. Nah, ini menu anggota dapat melihat list anggota, mencari anggota, mendetik
menghapus dan menginput form. Anggota seperti isi kode, nama, alamat, kota, nomor HP, dan email. Anggota ini kan biasanya kan itu isi kayak langganan ya. Itulah ada juga bagian ini, ada juga nama-namanya ya, agak saya sebutkan ya. Yang penting kalian bisa lihat saja, oke? Bantu ya. Nah, menu barang yang ini dia menu barang yang dijual. Dapat melihat list barang, mengimport, mengedit, menghapus dan menginput form barang seperti mengisi SKU, nama barang kategori, satu spoiler, stok plasma, stok HHP, harga satuan dan harga jual. Nah, seperti ini Pak. Tampilannya ada berbagai ya, mungkin agak jarak kuantitas ya. Sebenarnya kan mungkin bahas sembako itu ada teman-teman. Nanti aku jelasin di bagian kesimpulan, oke? Sekarang menu pembelian dulu. Kamu dapat melihat list pembelian, cetak, mengedit, mengimport, menghapus dan menginput nomor faktur, supply, SKU atau nama barang, SKRT dan harga satuannya. Seperti ini ya. Jadi misalnya kalian tahu ini adminnya aja nih ya, dan customer-nya paling cuma bisa lihat aja kok. Oke, maksud. Nah, ini pembeliannya. Jadi kalau list pembeliannya dari seperti ini. Oke, dapat melihat nomor, faktur, supaya total biaya, mencetak, edit, import dan menghapus. Nah, seperti ini ya. Ada agak jelas ya, mungkin karena gambarnya agak kecil. Oke, ini struktur pembeliannya seperti ini ya. Dapat melihat SKU, nama barang, jumlah, harga dan nota. Ini yang barang yang kita beli, ini totalnya. Menu penjualannya dapat melihat list, mencetak, menghapus dan input anggota SKU, jipit, kas dan sedekahnya. Seperti ini ya. Kenapa ada sedekahnya? Mungkin di sana kalau kita beli ya, misalnya kalau mbaknya kan yang kasir itu kan ada yang kayak gini ya, mau kembaliannya mau diinfakkan atau enggak gitu loh, berapa gitu, minimal kan Rp100. Nah kita kan bisa menentuin ya atau tidaknya gitu kan gampang. Nah, oke, ini menulis penjualan. Dapat melihat menu nomor, faktur, tanggal, taksi, total, mencetak, mengedit, dan menghapus. Nah, seperti ini ya, kayak gini. Nah, ada beberapa kan ya. Nah, ini struktur penjualan, dapat melihat transaksi pembelian seperti barang yang dibeli, jumlah, total dan kembaliannya. Nah, seperti ini. Ini ya, pokoknya tadi jalan WR Supratman nomor 10 ya. Ini nomor teleponnya. Oke. Ini bulannya Desember 2018. Nah, ini ada tontonan di sini. Nah, ini barang-barangnya. Ini barang, ini harga-harganya. Ini harga satuannya, ini harga total dari setiap barangnya, jumlah barangnya ya, ke jumlah barang, ke jumlahnya. Dan ini harga totalnya. Ini totalnya, ini tunai yang kita bayar. Tapi itu kayaknya kalau nggak salah itu kayak pajak atau apa gitu, mungkin kreatif mungkin. Nah gitu ya, kembalian seperti ini, kembaliannya ya ada ucapan terima kasih, selamat kembali gitu. Oke. Nah ini menu, selanjutnya ya, menu laporan pembelian. Nah, pembeliannya dapat menginput like dan tanggal awal, tanggal akhir dan cetak dari faktur atau beli barang. Oke. Nah, seperti ini laporannya.
laporan pembelian seperti ini. Nah, ada tangga juga, ada apa, tangga ya, tangga itu kan. Nah, oke, lanjut ya. Laporan pembelian, ada kesalahan kayak ATM ya. Nah, laporan pembelian dari faktur dapat memelihara nama faktur, tanggal, serta dan totalnya. Seperti ini ya. Ada macam-macam di sini ya. Bahkan-bahkannya juga ada, sebagainya juga ada ya. Dan totalnya juga ada. Oke, muncul itu ya. Nah, ini laporan, ini M ya. Karena kalau di sini laporan M pembelian dari barang dapat melihat SKU, nama barang, dan jumlah, harga, dan total. Seperti ini ya, harga totalnya, laporan pembeliannya seperti ini ya. Ini kan versi panjangnya mungkin ya. Nah, ini menu laporan stok dapat menginput outline, tangga awal, tangga akhir, dan cetak stok barang dan stok nih. Jadi kalau di sana cetak stok barang, stoknya biasanya di sini, laporannya di situ. Sini, misalnya kalau ya nanti pengampunan kasir itu tahu, pakai kasirnya itu tahu berapa berapa stok barangnya, stok M-nya berapa, tangga akhirnya berapa, tangga awalnya berapa gitu. Gitu. Oke. Oh, laporan stok barang dapat melihat SKU, nama barang, stok, harga beli, dan harga jual. Nah, ini seperti ini ya, urutan harga barang-barang yang dijual di toko, di minimarket Sebaguna, Bulora. Oke, seperti ini, ada macam-macam barang di sini. Nah, ada harga beli, harga jual seperti ini. Ini harga belinya, ini harga jualnya. Di sini, ini stoknya, ini SKU-nya, gitu. Lanjut ya. Nah, sampai kesimpulannya. Kesimpulannya, Sebaguna Mart merupakan salah satu toko sembako yang masih menggunakan sistem secara manual dalam transaksi pembayaran yang dikelola oleh kasir dalam pelayanan terhadap pembeli, sehingga mengakibatkan sering terjadi penumpukan antrian pembayaran pembeli. Untuk itu, pembeli toko akan melakukan konversi sistem lama yang masih manual ke sistem yang baru berbasis website yang memiliki keuntungan seperti berikut: memudahkan kasir menginput barang menggunakan komputer. B, itu memudahkan pembuatan laporan stok barang dan laporan transaksi yang dilakukan setiap harinya. C, membantu bagi toko untuk melakukan pemanasan dan data pada karyawan. Nah, D, menghemat waktu serta dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Nah, seperti ini ya. Ada lagi ya saya. Nah, untuk kedepannya, jika sistem yang digunakan dapat berjalan dan dikelola dengan baik, sistem aplikasi akan mengembangkan lebih baik lagi. Di antaranya menggunakan program ini agar dapat memudahkan kasir dalam input barang dengan cepat dan akurat. Tidak hanya untuk kasir saja, tetapi sisa akan dipakai untuk pelanggan juga, supaya dapat melakukan pembelian secara online. Nah, mungkin selanjutnya ya. Ya, kelanjutin ya. Nah, ini berhubungan kena laporanku, laporan kerja KTku ya. Laporan kerja praktekku juga sama, juga bikin aplikasi kasir. Cuma enggak toko sembako, cuma toko buku alat tulis. Ya pokoknya sama lah, toko cuma barangnya aja yang dijual itu yang beda. Cuma cara aplikasi aku kan cuma aplikasi yang di Java kan bahasa web. Karena aku juga saya juga mengembangkannya, juga tugas saya juga aplikasinya kan juga jumbling juga. Sampai yang juga besok. Nah, oh iya. Ya kalau menurutku ya, ini juga salah satu
juga juga salah satu juga dari salah satu juga kenapa aku ambil jurnal ini, mungkin jurnal ini nambung ke laporan kerja parteku ya. Kalau case-nya mungkin sudah beda sendiri lah. Judulnya kalau nggak salah aplikasi kasir toko buku tulis KN. Nah itu namanya toko buku toko KN itu di situ di dekat rumah sih. Kira namanya aja lah cari kerja praktek kan, cari ke praktek kan agak kalau bisa kan carinya agak deket rumah biar nggak repot, mungkin karena pandemi kan itu kan susah kalau pandemi kan. Mau cari jauh takut ada apa-apa bukannya gitu, baik kan gitu kan. Namanya penelitian gitu, analisa. Lagi pula kuda-kudanya toko KNT kan ikut deket banget kok. Tempatnya juga kecil, makanya kan agak beda sedikit ya. Ada kemungkinan kalau aplikasi Google nanti akan ambil ke Android, mungkin dia bisa bagus lah. Belum kebikin lah, masih dalam tahap belajar lah aku lah. Oke, lembaga pembelian secara online. Sebenarnya kalau pakai online mungkin ada juga ini pelanggan mungkin nggak mampu mampir ke tokonya secara langsung, malah justru bisa dilihat dari rumah. Misalnya kalau ada yang pakai laptop ya pakai komputer atau pakai HP gitu mungkin. Nah, sebagai nama ini kalau kamarnya kan blokar, mungkin agak jauh. Kayaknya kan juga Bogor ya, mungkin kalau tapi dia juga mengambil kotanya Bogor juga lah. Oke, terima kasih ya. Saya tutup kali ini ya. Jika ada kesalahan dari beberapa saya mohon dimaafkan. Termasuk jika info dari PowerPoint-nya juga yang saya sampaikan ini mohon dimaafkan juga ya. Nah, kalian jangan lupa ya lakukan. Semoga nanti ilmu-ilmu yang saya kasih di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mungkin ada yang punya ide, ikuti ide saya seperti ini ya. Teman-teman ada yang masih mending lebih baik kalian kalau misalnya ada orang yang namanya, kalau misalnya ada penulis buku kok namanya agak lucu gitu, dan lebih baiknya dipahami aja ketimbang kalian mengetawakan namanya ya. Itu nggak baik ya. Apalagi nanti kalau sampai kalian sempat melihat orangnya atau ketemu orangnya malah yang namanya yang ditulis itu, yang namanya kayak benefit itu agak lucu sedikit itu nggak enak kan rasanya kalau mendengarkan ucapan kalian yang mengetawakan namanya sendiri toh, ya kan. Gak enak rasanya kan. Oke ya. Kalian lebih baik itu nama orang itu lebih baik dipahami saja ya. Kasih ya. Itu informasi saya. Jika ada mau dimaafkan ya, saya akan tekan Alhamdulillah. Saya akan menutup video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.